Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita kembali bertemu di dalam ibadah pada hari ini. Kita bersyukur oleh karena rahmat dan anugerahnya kita boleh kembali ada berkumpul dan menikmati hadirat Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita dengar minggu-minggu yang lalu. Ini seperti mini series tentang arti dan dasar persekutuan, Bapak Ibu Saudara. Dan kata-kata persekutuan, saya percaya bahwa kita semua sudah sangat familiar dengan semua yang sudah pernah kita dengar, yaitu persekutuan. Bahkan kita sudah banyak terlibat secara aktif di dalam persekutuan, baik itu persekutuan rumah tangga atau juga persekutuan kantor, persekutuan di dalam gereja, persekutuan kaum ibu, kaum bapak, dan persekutuan doa yang lain. Nah, saudara, dengan demikian saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana dasar persekutuan bagian yang ketiga. Dasar persekutuan part yang ketiga. Nah, minggu-minggu yang lalu memang saudara, kita sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan bahwa dasar persekutuan adalah Kristus. Karena Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan di atas dasar Kristus kita melakukan persekutuan. Di atas dasar Kristus dibentuk dan dibangun persekutuan umat percaya. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dijelaskan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Di dalam terang Kristus, saudara, jika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka kita memperoleh persekutuan dengan Kristus. Dan bukan hanya dengan Kristus, melainkan juga dengan darah Yesus, dengan anaknya yang sudah menyucikan kita dari segala dosa. Karena itu saudara, arti persekutuan tersebut di dalam bahasa aslinya adalah koinonia, yang berarti partisipasi. Diambil dari kata kerja koinoneo yang berarti mengambil bagian. Jadi berbicara mengenai persekutuan, saudara, berbicara mengenai partisipasi dan bagaimana kita mengambil bagian di dalam sebuah persekutuan. Dan sudah tentu Tuhan yang memberikan satu pola, contoh dan teladan. Bagaimana Tuhan sudah berpartisipasi, Tuhan sudah mengambil bagian dengan jalan mengambil bentuk rupa dalam wujud manusia. Tuhan Yesus berinkarnasi, saudara. Dan kita lihat persekutuan Kristen lebih daripada sekedar menghadiri gereja. Persekutuan ini merupakan satu bentuk asimilasi, penyatuan menjadi satu dengan sesama orang percaya karena kita menyembah dan mengasihi Yesus, saling peduli dan berbagi, kembali lagi mengambil bagian, saudara. Dan kita lihat bahwa persekutuan bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Persekutuan sebuah keharusan. Nah, saudara, dalam nats yang lain pada hari ini, saya mau mengajak saudara membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-5b. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi saudara, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Nah saudara, saya mau mengajak saudara melihat kata tidak sia-sia. Karena diikuti oleh sebuah pernyataan setelah tanda koma itu saudara. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dengan demikian saudara, bahwa Tuhan dengan kata lain mengatakan ada persekutuan yang akhirnya menjadi sia-sia. Dan itu saya akan singgung pada khotbah yang minggu depan, kesempatan minggu depan. Tetapi pada minggu ini saya mau mengajak saudara melihat bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berarti ada sebuah bentuk kenyataan saudara, bahwa persekutuan yang tidak di dalam Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Tapi dikatakan persekutuan dengan Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, berbicara mengenai kesia-siaan saudara, ada banyak hal yang ada dalam hidup kita apabila kita perhatikan bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Latar belakang dari ayat tersebut merupakan keadaan jemaat di Korintus yang pada saat itu mulai dipengaruhi dengan begitu kuat dengan ajaran-ajaran baru yang muncul. Dan salah satu ajaran-ajaran baru ini saudara menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati. Nah, ajaran-ajaran seperti ini yang membuat jemaat Korintus menjadi bingung, menjadi tidak fokus, dan menjadi penuh dengan banyak pertanyaan. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu dia digantikan oleh orang lain disalib, dan tidak pernah ada sebuah kebenaran dan fakta bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati, dan 3 hari setelah dia mati dia dibangkitkan. Tuhan bangkit mengalahkan maut. Keadaan fakta ini justru yang menjadi jangkar iman orang Kristen, yang menjadi sebuah suluh yang terang, satu dasar yang kokoh untuk semua kepercayaan dan iman Kristiani kita saudara. Karena dikatakan Paulus, jika Kristus tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kita. Dan pada saat itu inilah yang menjadi background, menjadi latar belakang kenapa Paulus mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Karena mulai adanya pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati, Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Dari awalnya itu hanya sebuah permainan yang Tuhan atur begitu rupa. Dan ini yang justru menjadi sasaran Paulus bahwa hey, ingat ya bahwa persekutuan kamu di dalam Tuhan dengan segala jerih payah yang engkau lakukan itu tidak akan sia-sia. Karena Kristus sudah mati dan bangkit buat kita, dan semua segala hal di dalam hidup kita akhirnya mempunyai arti. Nah saudara, dengan satu kenyataan ini, kesia-siaan, maka manusia sampai saat ini tidak sedikit orang yang memang datang kepada saya dan memberikan komentar saudara bahwa pastor, kalau ngapain juga kita mesti persekutuan, kalau memang setelah persekutuan kita semangat, kita berapi-api, tapi itu hanya tahan sekian waktu, dan setelah itu seperti
iman kita menjadi kempes. Dan setelah kita persekutuan, kita kembali ke rumah, kembali ke pekerjaan, kembali ke lingkungan kita menghadapi tantangan, goncangan, semua. Dan itu akhirnya menyurutkan kembali semangat kita. Kalau begitu untuk apa kita persekutuan? Kalau hanya akhirnya seperti itu. Sepertinya kita hanya dipermainkan emosinya, diberi pengharapan yang tinggi, setelah itu kita keluar dan menemukan kenyataan hidup, kita menjadi layu lagi. Nah saudara, saya akan menjawab komentar-komentar ini dengan sebuah perbandingan, dan pada akhirnya saudara akan mengerti bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Segala jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, saya mau ajak saudara melihat di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Pengkhotbah yang pertama ayat yang ke-1 sampai yang ke-13 dikatakan bahwa inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem, kesia-siaan belaka. Karena kita sedang melihat fokus kata sia-sia itu saudara. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Perhatikan ini saudara. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit itu. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Saudara, kalau ada seseorang yang menuliskan sesuatu bagi kita, kita harus memberi atau menaruh perhatian. Nah, jika ada seorang yang muda menulis sesuatu, pasti orang yang lebih tua atau orang tua akan memberikan komentar bahwa sang penulis belum begitu banyak melewati pengalaman sehingga mencapai usia seperti saya. Bisa diterima. Tetapi kalaupun yang menulis adalah seorang yang sudah berusia, kita juga tidak bisa menerima sembarangan. Karena saudara, usia tidak menjamin kedewasaan pikiran dan kedewasaan rohani seseorang. Jadi dari segi usia, kita harus memperhatikan siapa yang menulis ini. Nah, saya mau mengajak saudara melihat siklus hidup yang sia-sia dari pengkhotbah ini. Nanti kita akan sambungkan dan kita akan jahit bersama-sama dengan persekutuan di dalam Tuhan. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Nah saudara, harus kita dengar seorang yang mempunyai pengalaman begitu rupa. Nah, Salomo sebagai penulis pengkhotbah ini, beliau sudah melewati segala macam bentuk dan tahap-tahap kehidupan. Bukan hanya dari segi usia, tetapi diperkirakan saudara sebelum Salomo ini meninggal atau dipanggil Tuhan, Salomo sempat menulis kitab pengkhotbah. Walaupun di dalam catatan Alkitab yang lain dikatakan bahwa
Pada akhir hidup Salomo, Salomo itu terjerat dengan penyembahan berhala karena istri-istrinya. Namun kita melihat bahwa Salomo berusaha menulis kitab pengkhotbah ini dengan pada awalnya dia mengatakan segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia, bagaimana dia berusaha menggiring para pembaca sampai pada akhirnya dia membawa conclusion pengkhotbah pasal 12 bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan adalah sia-sia. Dia mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Berarti ada satu masa di mana dia kembali bertobat. Walaupun waktunya sudah tidak lama. Tetapi kita lihat bahwa apa yang Salomo ini katakan kepada kita sangat penting. Karena sebelum Salomo dan setelah Salomo tidak ada orang yang sama seperti Salomo. Saudara mencari orang yang kaya, Salomo sampai saat ini kekayaannya masih jauh melebihi bahkan yang punya Amazon sekalipun. Yang dikatakan katanya 15 miliar per jam. Dan Salomo masih jauh lebih kaya dari dia. Masalah sebagai pengusaha, dia sudah melalui semua ini. Sebagai politician, dia sudah melalui. Dia adalah raja, saudara. Sebagai orang yang berkeluarga, dia berkeluarga walaupun istrinya begitu banyak, dia bisa bicara mengenai hal itu. Orang ini yang sudah berpengalaman di berbagai area kehidupan. Dan saat orang ini pernah berhasil dan pernah gagal, orang ini tulisannya worth it untuk dibaca. Karena dia sudah mengalami banyak sekali kejadian dan perkara-perkara di dalam kehidupan. Perkataan pengkhotbah Salomo. Dan kita lihat penulis Alkitab, penulis kitab pengkhotbah ini, saudara. Perkataan pengkhotbah dan raja. Dia juga raja dan imam dikatakan. Dan dia mengalami banyak hal di dalam hidup ini. Dan akhirnya dia bisa menaruh perkataannya itu di dalam kitab pengkhotbah ini, bahwa segala sesuatu adalah sia-sia, karena hanya ada dua, yang ada dan yang mungkin ada. Yang ada itu akan menjadi tiada, dan yang mungkin ada juga akan menjadi tiada. Dan dari sini kita belajar bagaimana orang yang sangat berhikmat. Dikatakan sekali lagi, saudara, sebelum Salomo dan setelah Salomo tidak ada orang yang seperti dia. Dan Tuhan menaruh catatan hidup yang dia tulis itu dimasukkan ke dalam Alkitab sebagai kitab Eklesiastis atau kitab pengkhotbah supaya manusia belajar di dalamnya. Dan dari sini, saudara, saya mau mengajak saudara secara cepat saja di dalam pengkhotbah yang tadi itu. Saudara sudah baca semua di sini pengkhotbah. Nah, saya mau dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 ada 4 hal dasar yang saya mau ingin saudara melihatnya. Yang pertama di ayat yang keempat, keturunan. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang dan bumi tetap ada. Pertama, saudara, hidup itu hanya sekali dan mati hanya sekali. Tuhan menetapkan manusia untuk mati hanya sekali. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Berarti tidak ada yang namanya, saudara, reinkarnasi. Karena apa? Kalau ada yang namanya reinkarnasi, jumlah binatang akan jauh menjadi lebih banyak daripada jumlah manusia. Dan sampai saat ini jumlah manusia masih jauh lebih banyak daripada binatang. Itu yang pertama dan yang pasti. Yang kedua, maksud dari Salomo adalah, saudara, di bumi ini seperti sebuah panggung sejarah. Ada yang datang, dan yang datang itu manusia dari berupa bayi. Gak ada manusia yang datang lahir jadi seorang yang tua. Itu hanyalah cerita film Hollywood yang berjudul Benjamin Button. Tetapi yang Salomo tuliskan adalah yang generasi yang satu datang, generasi yang lain pergi. Nah, pada saat kita lihat
Dari kecil, anak bayi ini datang, manusia dilahirkan dari bayi semua. Dan yang pergi itu bisa bayi, bisa anak kecil, orang dewasa, dan bisa juga orang tua. Jadi kita lihat, yang datang pasti bayi. Dan yang pergi bisa 4 ini. Anak bayi, anak kecil, orang dewasa, orang tua. Nah, semua ini saudara kita mempunyai time tag. Kita punya expiration date. Dan kita semua sedang mengantri siapa yang akan pergi selanjutnya. Dan dikatakan keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain ada, tetapi bumi ini tetap ada. Artinya bumi tidak pernah menjadi sebuah tempat yang akhirnya bumi sudah tidak mampu menampung jumlah manusia. No, masih banyak tanah yang belum diproduksi, yang belum diolah, maka banyak daerah yang belum didatangi oleh civilization dari manusia. Nah, dari situlah kita lihat bagaimana kebesaran Tuhan, saudara. Salomo berusaha memberitahu kita bahwa di dalam hidup ini dunia sedang mempengaruhi kita dengan mengatakan bahwa hidup manusia atau waktu itu seperti lingkaran atau circular, berputar. Makanya dikatakan ada yang datang, ada yang pergi. Namun sesungguhnya yang Alkitab katakan bahwa waktu itu tidak berputar seperti itu. Ada yang namanya kronos dan kairos. Kronos itu dari situ diambil kata kronologi. Jadi waktu itu bukan seperti berputar, tetapi waktu itu jalan terus. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara kenapa waktu itu jalan terus. Tetapi kita manusia, kita harus bijaksana dalam melihat dan menaruh fokus kita. Karena manusia dapat dengan mudah terjebak di dalam rutinitas yang akhirnya kita merasa bahwa hidup kita ini memang muter aja di situ. Sebenarnya enggak. Nah, dari situ kita melihat bagaimana Salomo berusaha mengajar kepada kita, memberitahu bahwa perhatikan apa yang kamu lihat dan menjadi bijaksana dengan apa yang menjadi fokus hidup kamu. Karena kelihatannya seperti hidup ini berputar seperti itu, saudara. Namun hidup ini sendiri dipikir kalau orang yang memang terjebak di dalam rutinitas, memang akhirnya saudara seperti seorang ibu atau kita hidup sehari-hari. Ada seorang ibu mengeluh, wah Pak, kalau saya tahu hidup setelah menikah itu seperti ini, saya mungkin gak mau menikah. Kalau hidup itu akhirnya saya mesti pagi-pagi bangun, ngurus keluarga, ngurus rumah, pergi ke pasar, kembali lagi ngurus anak-anak, nganter ke les. Setelah itu terus sampai malam saya tidur, besok pagi kembali lagi ke situ. Muter. Kalau saya tahu hidup cuma seperti itu aja, apa gunanya hidup ini? Makanya Salomo ketaruh di situ bahwa hidup menjadi seperti sia-sia, saudara. Sama seperti bapak atau suami pergi kerja. Ada yang kerja, ada yang jadi pengusaha, ada yang kerja buka toko. Kita buka toko. Kalau hidup kita ditaruh di kamera, itu kelihatan cuma dari rumah ke toko, ke WC, ke toko, ke rumah, ke gereja. Begitu aja. Begitu. Kalau selama 40 tahun, 50 tahun, 80 tahun hidup cuma seperti itu aja, untuk apa hidup? Hidup akan menjadi sia-sia. Dan saat ini kalau ada banyak ibu-ibu, oma-oma, tante-tante yang sudah punya cucu cicit, cecet dan cucut, yang sedang memperhatikan firman Tuhan ini, saudara harus bisa jujur dengan diri saudara sendiri. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang ada dalam hatimu saat-saat ini. Lah kayak kalau hidup ya kayak ngene ya, untuk apa ya? Kalau cuma kayak begini. Ya besarin anak udah besar, bisa cari kerja, dapat, ketemu jodoh,
dapat jodoh, pantu, yang baik, semua sudah begini, nanti kembali punya anak, cucu, aku lagi yang jaga, begitu. Untuk apa jadinya ya? Untuk apa hanya hidup seperti itu? Kalau dari kecil kita hanya kerjanya jaga anak udah gede, baru mau istirahat sedikit gini-gini, datang lagi cucu, ngurus lagi. Capek lagi. Masalah dengan cucu, masalah dengan anak, masalah dengan menantu. Cuma ini aja hidup. Apa hidup cuma seputar ini aja? Dari sini juga sama, saudara. Apa persekutuan tuh cuma itu aja? Apa persekutuan cuma kita pergi ke sebuah tempat, kita menyanyi, kita berdoa dengan firman, and that's it? Apakah persekutuan tiap minggu kita datang ke sini, kita set up semua, saat-saat ini semua gereja-gereja yang live stream, kita buat persiapan, kita buat dekorasi, kita buat segala sesuatu. Apa cuma ibadah atau persekutuan hanya seperti itu aja? Nah, ini yang Salomo berusaha memberitahu kepada kita, saudara, bahwa jangan kita terjebak di dalam perangkap rutinitas. Jangan kita terjebak di dalam perangkap rutinitas, saudara. Nah, yang kedua, dikatakan lagi di situ, saudara, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Matahari tiap hari pasti terbit. Nah, kalau kita lihat yang ibu-ibu atau yang bapak-bapak dari pagi bangun, udah mulai kerjaan. Ibu-ibu beresin rumah, pergi ke pasar, pulang, masak segala macam, sama suami juga gitu. Anak-anak juga pergi sekolah begini. Kalau zaman ini anak-anak udah mulai lebih banyak lagi gangguannya, saudara. Karena ada orang-orang bilang, kamu besar mau jadi apa? Udahlah mah, sekolah gak perlu tinggi-tinggi. Lihat aja orang lain itu. Aku mau jadi YouTuber, tinggal pakai handphone bikin video dapat duit banyak. Dan anak-anak akhirnya terperangkap di dalam sebuah instanisasi zaman yang dianggap segala sesuatu itu mudah. Atau ekstrim yang lain, bahwa kalau aku tahu nanti kerjaan seperti itu, aku gak harus. Karena ada orang bisa sekolah A, kerjanya di area B, dan lain segala macam. Apakah hidup hanya akan berputar seperti itu saja? Di bawah matahari akan ada banyak kesia-siaan, di bawah matahari akan ada banyak jerih payah. Nah, saya mau ajak saudara melihat jerih payah itu jika kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Jerih payah yang di dalam Tuhan akan menjadi nilai kekekalan. Tuhan mempersiapkan rumah buat kita di surga, saudara. Tapi bahan-bahan yang dipakai untuk membangun rumah kita di surga adalah air mata kita, kesetiaan kita, jerih payah kita. Itu akan menjadi currency dari apa yang akan ada di surga. Kok kita gak bangun pakai emas dan permata? No, emas dan permata itu jalanan, gak ada harganya. Tapi apa yang akan berharga di surga nanti, saudara? Kesetiaan kita, air mata kita, jerih payah kita di dalam Tuhan. Dari sini kita belajar, saudara. Dan di bawah matahari juga ada begitu banyak kemalangan, kejahatan, dan ketidakadilan. Menjalani hidup tanpa makna. Siklus yang selalu berulang, berputar, dan membosankan, berlalu tanpa bekas, saudara. Nah, kita lihat lagi selanjutnya di sini. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus. Nah, di sini kita belajar bahwa dalam hidup ini ada yang namanya perubahan cuaca yang membentuk musim dalam hidup kita. Sesuai dengan geografi keadaan tempat di mana kita tinggal. Ada yang mempunyai 2 musim, ada yang mempunyai 4 musim. Dari situ kita belajar, saudara, bahwa sepertinya kelihatan semua ini seperti berputar. Sampai orang dunia juga bisa bilang, ya kan Pak, hidup kayak roda. Satu kali dia ada di atas, satu kali dia ada di bawah. Sebenarnya tidak seperti itu juga, saudara. Tapi memang mungkin orang memaknai hidup secara lebih mudah buat orang tersebut seperti itu.
tidak jadi masalah. Tetapi kita mau melihat standar kita, bukan apa yang dikata orang, bukan apa yang dikata dunia, tapi apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu standar kita. Tidak ada kompromi dengan hal-hal yang lain. Nah dari situ selanjutnya lagi saudara, kita lihat bahwa dikatakan umur atau usia manusia itu seperti uap air. Ibraninya dikatakan hebel, nafas, hembusan yang hari ini ada, belum tahu lagi besok ada atau tidak. Dan dari situ semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Nah kita lihat bagaimana perputaran. Kalau saudara, saya ingat masa-masa SD ini ilmu-ilmu alam yang sangat dasar. Bagaimana air menguap menjadi awan, awan tiup angin berkumpul berat, akhirnya turun lagi menjadi air. Itu dia berputar terus. Dan dari sini Salomo menulis semua ini saudara. Nah kita lihat bahwa mari kita perhatikan di dalam perputaran ini saudara, ada hal-hal yang tidak berputar, ada hal-hal yang tidak lagi bisa terulang saudara. Saya akan ajak saudara memperhatikan pergerakan waktu, dimulai dari detik. Waktu itu ya saudara, dimulai dari detik. 1 detik, 1, 2, 3, 4, 5 detik terus sampai 60 detik akan menjadi berapa saudara? 1 menit. Begitu dia hit 60 detik, dia membangunkan menit yang pertama. Menit jalan sampai 60 menit, dia membangkitkan hal yang lain yang namanya jam. Berputar lagi sampai 24. 24 itu dia akan masuk lagi, dia membangkitkan hari. Jadi sebenarnya itu saudara, bukan dia berputar, tapi dia membangkitkan sesuatu yang baru. Detik dia membangkitkan menit, menit dia membangkitkan jam, jam dia membangkitkan hari, dan hari dia membangkitkan minggu, and so on and so forth. Menjadi bulan dan menjadi tahun. Ada sesuatu yang bangkit dan yang tidak bisa pernah terulang. Jadi kita harus melihat hal yang benar, menaruh pandangan kita, fokus kita kepada hal yang benar, dan jangan terjebak ke dalam sebuah rutinitas. Saudara, saya mau ajak kita melihat bagaimana Salomo mengajar bahwa di dalam segala pergerakan waktu ini ada penyertaan Tuhan dan ada hal-hal yang baru yang senantiasa Tuhan taruh. Dalam saya bicara ini mungkin 3-4 detik. Saya sudah berpengalaman dengan 3, 4, 5 menit, 5 detik ke belakang. Tapi saya belum berpengalaman masuk kepada detik yang ke-10 menit yang pertama di depan saya. Saya belum berpengalaman. Tapi saya sudah melewati 5 detik atau 1 menit di belakang saya pada saat saya sedang berbicara. Tapi di depan saya belum punya pengalaman. Saya belum tahu apa yang akan terjadi di depan ini. 1 detik di depan saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu kita harus melihat bahwa di dalam setiap pergerakan waktu ada kehadiran Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan segala sesuatu di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11, pasal yang ke-3. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan yang menaruh ini saudara. Karena kita lihat bahwa di dalam pergerakan semua itu, kita harus percaya ada selalu ada hal baru yang Tuhan ingin kita alami. Saya belum mengalami apa yang di detik itu. Ini. Walaupun saudara, kita melihat sekarang, bangun lagi, hari Senin lagi. Kalau sudah hari Jumat, kita mungkin sudah rasa, wah seneng. Udah weekend. Begitu Minggu malam, kita sudah mulai malas dan stres besok hari Senin. Mungkin hari-hari ini saya bicara agak sedikit berbeda, karena banyak orang bisa kerja dari rumah. Tetapi yang saya bicara mungkin pada normal yang dulu. Pada saat Senin juga mesti masuk. Dan hal-hal yang seperti ini saudara. Dan salah satu yang saya mau ajak saudara lihat adalah bentuk penyertaan Tuhan. Setiap kita menghirup udara, itu selalu udara yang baru saudara.
Kita nggak pernah ngirup udara bekas si siapa keluarin, kita yang ngirup. Nggak pernah. Udara yang kita hirup juga nggak pernah udara yang kita keluarin. Kita ambil tuh udara yang masih kita keluarin, masih ada di sekitar kita, kita hirup. Itu nggak begitu. Selalu udara yang kita hirup, itu selalu udara yang baru. Saudara mesti mengerti hal ini. Kita nggak pernah, dalam ruangan, dalam lift yang kecil, ada 3-4 orang. Kalau saudara bernafas di situ, apakah saudara pikir itu tadi si bapak itu yang baru nguap, dia saya ngirup itu jadi, enggak begitu saudara. Kita menghirup udara yang baru. Setiap saat kita menghirup udara yang baru. Dan dari sini kita melihat bagaimana Salomo mau mengajar kita, tiap-tiap pergerakan waktu itu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau ingat, yang Tuhan mau berikan buat manusia. Hal-hal yang baru. Nah, mengejar yang fana dan berharap pada apa yang sementara. Salomo mengajar kepada kita apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah. Keturunan yang satu datang, keturunan yang lain pergi. Dan kita lihat saudara bahwa ini nanti kita sampai di sini. Tapi tadi kita mau lihat saudara bagaimana dalam hidup ini setiap pergerakan selalu ada hal yang baru. Seperti udara itu. Yang kita hirup pun itu bukan udara yang tadi kita keluarin. Kalau kita habis ngantuk, kita menghirup. Itu bukan udara yang tadi kita udah keluarin, kita hirup lagi, enggak. Itu udara yang baru yang Tuhan berikan. Di dalam lift, di dalam mobil, dalam kamar, di atas tempat tidur, di mana segala pun, itu selalu udara yang baru yang Tuhan berikan. Bukan bekas orang lain yang orang lain keluarin. Itu yang harus kita ingat saudara. Dan kita lihat bahwa di dalam setiap persekutuan saudara, selalu ada hal yang baru. Kalau saudara pergi persekutuan saudara, ini pendetanya pasti mau ngomong inilah, saya udah tahu bagaimana gitu. Maka saudara tidak akan pernah dapat benih yang hidup. Karena saudara langsung, saya udah tahu. Atau saudara, paling yang diomong yang inilah. Karena itu dalam setiap persekutuan, kalau kita udah lihat, Pak kita baikin dia, kita ajar, nanti juga dia pergi lagi. Nggak apa-apa. Karena Paulus mengatakan ada yang membajak, ada yang mengairi, ada yang menanam, ada yang memberi pupuk. Jadi pertobatan satu orang itu tidak bisa satu orang mengambil kredit. Karena di dalam hidup pertobatan satu orang, Tuhan sudah memimpin orang, perjalanan orang tersebut menemui beberapa orang yang sudah membajak tanah hatinya, memberikan pupuk, dan semua yang menumbuhkan pertumbuhan dan membuat dia bertobat adalah Roh Kudus. Jadi di dalam hidup kita ini saudara, kalau kita tidak mau terjebak ke dalam sebuah rutinitas, mari kita taruh pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita taruh kepada apa yang kita kerjakan dengan segala sesuatu yang berasal dari dunia ini, maka kita akan selalu merasa sia-sia. Ya apa ya kita kerjaan udah capek begini, nanti yang dapat promosi orang lain, yang dapat acknowledge, yang dapat semua. Jika kita penuh dengan bermacam pertimbangan dan segala macam hal yang lahir dari pengalaman kita yang pahit, yang gagal dan segala macam, maka akan gampang kita berkata hidup ini sia-sia. Karena semua itu ada lingkaran. Dan ternyata Salomo mengatakan tidak seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 10 ayat 28. Karena itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun, ini jemaat mula-mula saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini jemaat mula-mula, hal-hal yang mereka lakukan yang dalam masa-masa ini
seharusnya kita juga lakukan, saudara. Supaya kita bisa lihat bahwa kenapa jemaat mula-mula dulu ditambahkan oleh Tuhan dan seperti dipimpin, diberkati Tuhan. Kenapa sekarang kita menjadi jarang melihat semua itu? Karena mungkin ada hal-hal yang kita tidak lagi lakukan. Kita tidak lagi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita hanya mau datang untuk supaya kita hanya mau ingin merasa enak, merasa nyaman, merasa dikasihani, dan merasa dihibur. Kalau saudara mau jujur dengan perasaan saudara, bukankah ini yang seringkali akhirnya menjadi masalah dalam banyak gereja? Karena mereka tidak merasa dihormati, tidak merasa diperhatikan, tidak merasa lagi dihargai dan lain-lain. Akhirnya mereka membuat masalah, memberontak, pergi dan lain segala macam. Padahal sebenarnya persekutuan berbicara soal apa, saudara? Partisipasi, mengambil bagian. Bukan tentang aku yang kebutuhan emosiku dipenuhi, tetapi apa yang aku bisa berikan. Karena pada saat aku memberi, aku akan menerima. Dan dari sini yang harus kita perhatikan, apakah kita bertekun dalam pengajaran? Apakah kita memang mendengarkan walaupun kita ada di rumah, saudara santai di rumah, ada kopi di tangan kanan, ada snack di sini, dengarkan Pastor Sam, celana pendek, AC dingin dengan cuaca yang panas seperti ini. Tapi apakah saudara mau mencatat? Nah, itu saudara. Ada baiknya kita mencatat. Catatlah di teleponmu dan bikin dia menjadi reminder yang bisa pop up beberapa kali dalam 1 jam. Itu akan jadi berkat menggunakan teknologi yang Tuhan izinkan ada. Karena kita nggak tahu pada saat saudara satu hari itu saudara ada pergumulan, ada masalah, baru kehilangan dan lain, tiba-tiba catatan khotbah muncul pendek-pendek keluar dari iPhone saudara. Jangan khawatir, ingatlah, kan jadi benefit bagi saudara juga. Tapi dari apa? Jerih payah untuk mencatat. Jerih payah untuk mau mempersiapkan waktu mendengar firman, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Jerih payah walaupun saudara dari rumah. Dan buat saudara sekalian yang sudah bisa pergi ke tempat-tempat yang lain-lain, mungkin berpikir kembali untuk bisa hadir di gereja. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tapi kembali lagi saudara, seperti apa yang yang Salomo katakan kepada kita. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Benar, kita tidak mengerti. Karena itu bukan tugas kita untuk mengerti, tugas kita untuk taat dan setia. Nah, saya mau menjawab pertanyaan itu, saudara. Kenapa kalau kita pergi persekutuan, pergi gereja, ya semangatnya oke lah, pulang masih semangat. Hari Senin masih lah. Selasa walaupun udah mulai, waduh ini ada ini belum bayar, ini satu tagihan udah datang, udah mulai. Tapi masih hari Selasa, begitu kena hari Rabu, dipanggil bos, ada sesuatu, mulai dia kempes. Apa gunanya Pak Sam? Apa gunanya kalau persekutuan nanti datang, pulang begini udah cuma membawa semangat sedikit sekali. Satu kali ada seorang motivator yang pernah ditanya, Zig Ziglar. Ada seorang yang mengikuti dia punya seminar dan dia bilang, wah Anda ini enak sekali ya. Hanya pekerjaannya memompa orang, memberikan semangat dan lain-lain. Tapi kalau orang itu pulang bertemu dengan masalah dan kenyataan hidup, kempes lagi. Nah, apa yang Zig Ziglar katakan bahwa ya itu benar. Sama seperti saudara mandi. Setelah saudara mandi, saya masih ingat waktu masih tinggal di Indonesia, khususnya di Jakarta. Mandi, wah seger.
Tidak ada 30 menit, 10 menit kita keluar. Karena rumah kita tuh gak semuanya ada AC ya saudara. Kalau sekarang mungkin di Indonesia semua ruangan di rumah itu ada AC, termasuk di dapur. Tapi zaman saya cuma kamar tidur, itu pun tergolong mewah. Tapi kalau sudah kita mandi keluar, masuk ruang tamu yang gak ada AC, duduk 5 menit, mulai itu jidat dan kepala-kepala meleleh, ya kan? Udah keringetan. Apakah kita menyesal tadi kita mandi? Enggak. Kita tahu kita akan tetap terus mandi karena kita tahu gunanya mandi. Sama dengan persekutuan. Sama dengan persekutuan, saudara. Ya, kita lihat walaupun kita tahu kita mengalami tantangan, kita mengalami pergumulan, tapi satu hal yang Tuhan pinta dari kita, janganlah engkau menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Tuhan mau kita menjadi taat. Itu aja. Dia mau kita taat. Lalu kita baca kesaksian banyak orang-orang hebat di Alkitab, Daud, Yusuf dan lain-lain. Bagaimana awal hidupnya kok bisa dia begitu. Tapi mereka kembali kepada Tuhan dan dipulihkan Tuhan, diangkat Tuhan. Dan menjadi kisah hidupnya dicatat di Alkitab, menjadi pembelajaran buat kita semua karena ketaatan, saudara. Kita tahu kenapa walaupun kita tahu masih akan ada pergumulan. Tetapi jauh lebih baik untuk orang yang selalu ingat pada saat kita ini seperti apinya, saudara. Kalau kita nih api-api kecil yang keluar setelah dipanaskan di gereja, seperti arang yang keluar, ada masanya api kita sudah mulai redup, kita harus kembali ke dalam persekutuan itu. Karena persekutuan itu di mana arang dengan arang yang lain dikumpulkan menjadi saling menguatkan, saling memberkati. Di situ api kita terbakar lagi, menjadi semangat lagi, saudara. Nah, dari situ kita melihat bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan katakan bahwa aku hanya mencari orang-orang yang taat dan setia, yang mau, yang taat. Jadi kalaupun kita pergi ibadah, kita tahu bahwa kita sedang memenuhi perintah daripada Tuhan untuk bersekutu dengan sesama dan bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ada banyak kali dalam hidup saya, dalam masa-masa yang sukar sekalipun, saya berdoa, puasa semua, gak ada rasa apa-apa, saudara. Pertama, gak denger apa-apa. Saya tuh berdoa, Tuhan, orang biasa aja ya, orang jemaat biasa bisa dengar suara Tuhan gitu. Saya ini pendeta gitu, saya juga mau udah denger ya. Ada sesuatu gitu, ada tekanan dalam ada masa-masanya Tuhan kasih penekanan, Tuhan ada. Tapi jarang, saudara. Ada masa-masa kering di mana doa, udah puasa, udah apa, nggak rasa apa-apa. Nggak ada denger apa-apa, nggak ada sesuatu yang terjadi. Saya ingat bagaimana perjalanan melayani Tuhan. Tuhan angkat dalam proses. Dari dulu kita mulai membentuk pertama di Cino sampai di Redlands dan lain-lain. Berdoa, ada masalah, ada pergumulan. Kita doa, datang ke gereja malam-malam berdoa. Pulang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, gak ada rasa apa-apa, gak ada berubah, belum berubah. Tapi apakah dari situ terus kita punya satu hak di mana kita bilang kayaknya sia-sia nih? Enggak, saudara. Kalau saudara di dalam pergumulanmu, engkau mungkin sudah berdoa, engkau sudah bergumul, engkau sudah melakukan banyak hal, engkau udah taat, engkau udah setia, engkau sudah diam, engkau sudah gak melakukan apa-apa, engkau sudah melakukan apa yang Tuhan mau.
Engkau sudah mengampuni, engkau sudah menerima, tetapi sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi. Engkau bahkan tidak merasa ada sesuatu yang berubah. Tetapi saat ini saudara dengar firman Tuhan. Segala sesuatu bukan tentang perasaan kita dan apa yang dapat kita lihat dan rasakan, tetapi segala sesuatu adalah tentang Tuhan dan kemauannya. Dan yang paling berharga adalah ketaatan kita. Ketaatan itu saudara efeknya jauh. Kita bisa lihat mungkin ada waktunya Tuhan, kita bisa melihat jawaban doa. Ada waktunya Tuhan mungkin kita nggak bisa lihat jawaban Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Dia bekerja dan dia sedang bekerja. Dan firman Tuhan katakan, walaupun manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Berarti pada saat kita berdoa saudara, Tuhan sedang bekerja. Pada saat kita sedang taat, Tuhan sedang berperang. Tuhan sedang mempersiapkan. Tuhan sedang menjamah orang lain. Tuhan sedang mengadakan sesuatu. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu turut bekerja. Karena dikatakan tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir. Berarti saudara, kalau fokus kita hanya di dalam circle, di dalam satu rutinitas, bangun begini, yang dilihat adalah apa yang bisa kita lihat secara fisik, maka mudah bagi kita untuk merasa capek, merasa sia-sia, merasa stres, merasa segala sesuatu kok nggak ada apa-apanya. Tetapi marilah kita melihat kehadiran Tuhan dan penyertaannya saudara. Walaupun kita nggak rasa, tapi dia senantiasa berjalan dengan kita. Seperti hal udara itu saudara. Saya tuh baru tahu dan baru sadar, iya ya. Sampai saat ini, sampai umur saudara saat ini, 70, 80, 90 tahun. Setiap saudara narik napas udara itu pure oksigen yang baru. Bukan udara yang saudara tadi keluarin. Bukan orang lain di kiri kanan, suamimu lagi ngorok lagi. Gitu tuh saudara ngirup, itu enggak gitu saudara. Selalu udara yang baru. Dan Salomo bilang, air berputar, laut enggak penuh. Manusia datang, come and go, bumi enggak penuh. Itu bagaimana semua itu terjadi tanpa ada sebuah pribadi yang mengendalikannya. Kalau rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Bukan berarti Tuhan gak ada kerjaan ngeliatin kepala kita doang, saudara. Tapi bagi Tuhan, setiap kita keramas di kamar mandi yang jatuh, dia tahu itu yang rontok rambut nomor 1373. Setiap kita blow dry yang rontok, dia tahu. Nah, untuk yang kecil, hal yang kita gak sadar sekalipun, Tuhan sedang ada dan memperhatikan kita, apalagi untuk hal-hal yang lain, saudara. Nah, dikatakan juga Salomo bukan hanya berbicara untuk orang-orang tertentu, usia-usia tertentu, tapi Salomo juga bicara tentang orang-orang muda, saudara. Saya cari aja kok belum ada. Untuk orang-orang muda, Salomo menulis di situ bahwa pada saat engkau muda, kerjakanlah segala sesuatu. Nah, saudara bisa membuka bersama saya di dalam Pengkhotbah 12 ayat 12. Itu bagi orang yang suka belajar di situ ya, saudara. Lagi pula anakku, waspada, membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Wah, dulu saya suka ini ayatnya. Memang banyak belajar melelahkan badan. Lalu dikatakan lagi bahwa di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu
dan pandangan matamu. Dikatakan oleh Salomo, kamu yang masih muda, udahlah wes, kamu seneng-seneng. Kamu mau bikin apa sakarapmu, mau bikin kamu ngelihat pandangan matamu sejauh mata memandang, semua kamu bikin terserah, bikin saja. Tetapi ada tanda koma dan ada kalimat tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah membawa engkau ke pengadilan. Artinya apa? Di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan ada tanggung jawab, saudara. Dan di dalam segala sesuatu ada Tuhan yang memperhatikan. Dan di ayat pasal yang ke-12 dikatakan bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, saudara. Kalau saudara sekarang merasa, aku sekarang udah gak muda. Tapi saudara masih bisa menikmati makanan, saudara masih muda. Walaupun umur saudara sudah 90 tahun. Maksudnya kalau saudara masih sehat, masih mampu. Karena di situ dikatakan sampai tiba waktunya tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sampai saudara benar-benar udah di atas tempat tidur, gak bisa bikin apa-apa. Nah itu. Tapi dikatakan ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Bukan hanya bicara soal usia muda, tapi keadaan yang masih kuat dan sehat. Dan dikatakan tetapi aku akan membawa engkau ke dalam pengadilan. Segala sesuatu ada tanggung jawabnya, saudara. Nah, pasal yang ke-12, akhir kata dari segala yang didengar. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Nah, ini yang kita mau lihat, saudara. Tadi mungkin saya mau tambahkan sedikit bagaimana setiap hari, setiap pergerakan waktu ada hal-hal yang baru yang senantiasa Tuhan taruh di situ supaya kita ketemukan. Karena itulah yang menjadi perbedaan antara Kronos dengan Kairos. Saya udah pernah khotbah ini sebenarnya, saudara, tahun yang lalu kira-kira. Kronos dan Kairos. Kronos ini waktu yang berjalan terus, kronologi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus, jam 1, jam 2 terus kronologi. Tapi Kairos itu the moment. Jadi bagaimana kita di dalam Kronos, di dalam kronologi hidup kita menemukan Kairos. Saudara kalau lihat itu ada tangannya Tuhan. Bagaimana saat-saat ini manusia dengan sejarah hidupnya itu bisa ada seperti sosial media, ada Uber, ada penemu listrik, penemu segala macam. Mereka yang menemukan itu, saudara, itu mereka yang mampu melihat Kairos, menemukan momen. Kairos itu yang akhirnya merubah ini semua. Jadi kalau saudara kita belajar untuk melihat Kairos dari sudut melihat waktu dari sudut yang benar, akan membuat kita menghargai waktu, saudara. Belajar melihat bagaimana berharganya 1 tahun. Lihat mereka yang tidak naik kelas. Kita bisa belajar bagaimana berharganya 1 tahun. Kita belajar bagaimana melihat berharganya waktu 1 bulan. Mari kita tanya kepada mereka, khususnya dalam hari-hari ini, dalam waktu-waktu ini. Kita tanya kepada mereka yang salah potong rambut. Kalau saya, permanen, saudara. Ini sampai Tuhan Yesus datang, ya kan? Langsung kita dapat tubuh kemuliaan dengan rambut yang bergebiar-gebiar. Ya, kalau saudara saat-saat ini, salon juga ada yang buka, ada yang tutup. Salon juga di luar. Potong, angin terbang. Saya juga gak ngerti itu gimana caranya ya, saudara. Cukur rambut gitu ya, dengan waduh. Tapi tanya dengan orang yang salah potong. Itu akan, 1 bulan lagi baru tumbuh. Saudara, mari kita belajar menghargai waktu 1 jam. Tanya dengan mereka
yang menunggu sang pacar yang belum datang telat 1 jam. Belajar menghargai 1 jam. Tanya dengan mereka yang mengalami near death experience. Tanya dengan mereka yang kerja di bidang medical atau dikerja di rumah sakit. Karena ada yang namanya golden hours. Kalau saudara ada orang yang kecelakaan fisik, atau saudara yang kena stroke, kena serangan jantung, kena apa saja, itu ada yang namanya golden hours. Within 1 hour itu, jika bisa tertolong, maka hidupnya akan bisa tertolong. Tapi kalau lewat dari golden hour itu, nggak bisa tertolong. Either cacat, permanent, atau meninggal. Belajar menghargai waktu 1 jam dari kenyataan ini. Dan kita bisa tanya lagi saudara, belajar bagaimana menghargai 1 menit. Belajar dari mereka yang sering ketinggalan pesawat terbang. Bagaimana berharganya 1 menit. Belajar bagaimana menghargai 1 detik. Sangat berharga. Belajar dengan mereka yang adalah atlet lari atau atlet berenang. Bagaimana 1 detik dapat memecahkan rekor dunia. Dan dari situ kita belajar menemukan kekekalan di dalam kefanaan hidup. Kalau apa yang kita jalani tiap hari cuma yang kita lihat bangun tidurku terus mandi dan berputar seperti itu saja, susah buat kita menemukan kekekalan, menemukan kairos, momen yang pas kita temukan. Dan itu luar biasa cerita-cerita di balik pengalaman-pengalaman orang yang berhasil, saudara. Bagaimana momen itu menentukan segala sesuatu. Dari sini kita melihat bagaimana Tuhan mau memimpin hidup kita, saudara. Di dalam segala hal yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Hidup bermakna, menemukan keabadian dalam kefanaan hidup. Menemukan kekekalan di dalam kesementaraan. Semua ini sementara. Tetapi jerih payah kita, ketaatan kita, itu bukan hal yang sementara. Uang, kesuksesan, kenyamanan, hal-hal yang sementara. Nah, 1 Korintus ayat yang tadi lagi ya saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh artinya steadfast. Berdiri tidak berubah. Ada dalam satu posisi saja saudara. Yang dikatakan lagi jangan goyah, unmovable. Dan di sini kita belajar untuk tidak mudah kita diubah atau digoyang oleh segala macam bentuk dan prinsip yang lahir dari dunia. Ada banyak bentuk dan prinsip yang lahir dari dunia, saudara. Ada yang bilang, ya nanti kan di surga juga nggak ada keluarga-keluarga lagi. Di surga juga nanti nggak ada suami istri lagi. Ada banyak, saudara. Jadi kalau begini Tuhan yang penting, yang penting kamu bisa menikmati hidup, kamu senang. Bukankah itu yang Tuhan mau? Iya, Tuhan mau begitu. Tapi Tuhan juga mau kita setia. Tapi yang dunia bilang adalah, yang penting hatimu senang, kamu nanti jadi sehat, kamu ini move on lah, carilah orang lain. Kelihatannya, kedengarannya benar. Saudara ingat tipu daya iblis buat Adam dan Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang benar dan yang tidak benar. Ini yang harus kita perhatikan, unmovable. Punya standar, punya prinsip yang kuat, saudara. Always abounding. Saya ambil ini dari King James. King James menaruh kata-kata itu steadfast dan unmovable lebih banyak berbicara daripada translator yang lain. Nah, always abounding. Giatlah selalu. Kayak kita nih benar-benar
ada di dalam persekutuan. Always abounding in the work of the Lord. Setia dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Setia, over and above. The word translate abounding means, saudara, exceeding a fixed number or measure. Artinya di atas rata-rata. Seperti firman Tuhan katakan, jika ada orang mau bajumu, kasih jubahmu. Do the extra mile. Abounding artinya exceeding the fixed number or measure. Selalu lakukan over and above. Dari situ gak heran, dimanapun saudara kerja, pasti bos atau pemimpin perusahaan akan selalu melihat saudara. Karena saudara selalu melakukan over and above, beyond and above. Dari kita sama Tuhan jangan terlalu banyak perhitungan, saudara. Kalau kita mulai banyak perhitungan, yang rugi kita. Karena kita mau hitung apa? Kita selalu di pihak yang berhutang sama Tuhan, saudara. Nggak mungkin bisa terbayar. Nggak mungkin kita bisa outnumbers Tuhan. Dengan abounding pun, dengan exceedingly kita kerjakan, nggak mungkin akan melebihi kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi yang jadi benefit buat kita akan jadi karakter yang selalu melakukan jauh yang terbaik di atas rata-rata. Itu yang Tuhan mau. Dan dikatakan, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Harus ada in the Lord. Karena kalau semua nggak ada in the Lord, it will be vain. Akan sia-sia. Cerita selesai sampai di situ. Tapi kita lihat bahwa di dalam Tuhan, karena Dia yang nanti bekerja membuat kita mampu melakukan abounding work. Mampu menjadi unmovable. Karena Tuhan tahu hatinya kita udah sama Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Mau dunia ini berubah goncang-gancing. Orang sekarang bisa saling, banyak perubahan, saudara. Makanya dikatakan, Salomo mengatakan menulis buku belajar sia-sia. Orang pintar, yang pintar menurut dunia, yang hebat, smart, tapi kalau karakternya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka pikirannya akan dipenuhi oleh kebencian. Kalau kebencian sudah ada di pikiran, orang itu gak akan menjadi orang yang smart lagi. Karena segala sesuatu yang keluar adalah kebencian. Dan dari sini kita belajar bahwa marilah di dalam segala persekutuan, yang paling terpenting adalah perjumpaan dengan Tuhan. Salomo mau mengatakan bahwa di dalam segala sesuatu yang engkau dapat lakukan, yang engkau mahir lakukan, yang engkau biasa lakukan, baik pun itu engkau ada di dalam rutin setiap hari, tetapi satu hal harus diingat. Setiap saat ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Setiap saat bicara dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, sadar bahwa Dia ada di dekat kita, Dia ada bersama kita. Itu yang akan kita bisa menemukan kekekalan di dalam semua yang tidak kekal ini tadi, saudara. Kalau kita tahu, kuncinya adalah perjumpaan. Orang yang sudah jumpa Tuhan, saudara, hatinya sudah dimiliki Tuhan sampai kapanpun. Dia bisa mungkin seperti Daud, kena pencobaan dan segala macam. But at the end of the day, dia kembali kepada Tuhan dan Tuhan selalu terbuka buat dia. Dan Tuhan katakan, orang ini yang dekat dengan hatiku. Di situ saja, saudara. Steadfast, berdiri teguh, and unmovable. Dari sini, saudara, kita mau belajar bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, asalkan kita mengalami perjumpaan sungguh-sungguh, kita tinggal di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia.
Ada sebuah cerita di dalam saya menutup khotbah hari ini. Ada seorang petani yang punya 2 ember ini ya saudara. Ember yang satu ini selalu penuh. Dan bapak petani ini punya 2 ember karena dia harus mengairi sawah. Dan pada saat itu belum ada orang yang mampu di kampungnya untuk membuat saluran atau apa. Karena letak secara geografis itu dia punya sawah di atas danau, di atas aliran sungai dan lain-lain. Jadi dia harus secara manually dia ambil air untuk mengairi kebun dan sawahnya. Dan ember yang pertama itu ember yang selalu penuh. Namun ember yang kedua itu saudara adalah ember yang ada bocor. Ember yang ada bocornya. Dan pada saat Pak petani ini sudah sampai rumah, sudah selesai, dia taruh embernya di gudang, maka suka ada pembicaraan dalam gudang itu antara ember yang satu dan ember yang bocor. Ember yang menampung air dengan baik, tidak ada bocor, dia selalu lihat, kamu nih kenapa sih kok bocor gitu? Kamu gak kasihan sama si bos kita itu, Pak petani? Dia jalan ke sungai bermil-mil, berkilometer, ngambil cuma supaya dia bisa hidup dengan anak-anaknya untuk hasil ladang dan lain-lain. Tapi kenapa kamu kok bocor gitu loh? Untuk apa kamu jadi ember kalau kamu bocor? Kamu gak usah jadi ember lah. Nah saudara, bukankah kenyataan yang seperti ini juga ada di dalam hidup manusia? Saya bertumbuh memang di dalam lingkungan yang keras, saudara. Maksudnya orang tua saya, khususnya mama saya juga very strong woman, keras gitu saudara. Dan ya sekarang kami sudah dipulihkan luar biasa. Saya mengasihi mama saya dan lain-lain. Tapi waktu saya masih kecil, saya gak mengerti. Ya mama saya juga selalu bilang, kamu nih harus jadi orang inilah, jangan kayak si ini. Saya mengalami dibandingkan dengan itu dan lain segala macam. Tapi saya juga mengerti ada orang-orang atau anak-anak lain yang mungkin lain daripada saya, yang mungkin dijelekan atau mungkin dikata-katai secara verbal, di-abuse secara verbal dan dibilang, kamu nih untuk apa sih jadi anak mama, anak papa gitu? Untuk apa jadi manusia? Kalau sekolah aja gak becus. Kalau kamu bikin ini gak bisa. Kalau kamu sampai sekarang kok nih belum berumah tangga. Kamu tuh mau bikin papamu cepat mati apa? Kamu bikin mamamu begini. Atau mungkin saudara yang sedang ada dalam pergumulan, saudara yang mungkin suami istri, yang mungkin bilang, kamu nih laki-laki gak bisa kerja atau apa gitu. Walaupun saudara sudah berusaha, pokoknya saudara nggak malas saja ya. Saudara udah berusaha segala macam, tapi tetap memang belum waktunya. Tapi mungkin saudara ada di dalam pergumulan yang seperti ini, yang saudara katakan, kamu kok begitu sih? Kok jadi suami gini, kok jadi istri begini? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Mama nih kok, papa kok jadi orang tua begitu sih? Masa ada orang tua kok jahat? Masa kok ada orang tua begini? Segala keluhan-keluhan yang kita keluarkan karena hidup mereka yang tidak sempurna. Seperti ember ini juga bukan ember yang sempurna, ember yang tidak sempurna. Kita semua punya kebocoran dalam diri kita, saudara. Karena kita manusia yang tidak sempurna. Yang kedua, kita melakukan kesalahan. Dan Tuhan menerima itu. Kita semua at some point di dalam hidup kita pernah melakukan kesalahan. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kita pernah melakukan kesalahan. Dan ini yang terjadi dengan ember itu. Ember yang penuh dia bilang-bilang,
Untuk apa jadi ember kalau bocor? Untuk apa jadi suami kalau cuma gak bisa begitu? Untuk apa jadi istri kalau begini-begini? Ada banyak hal. Dan membuat ember yang bocor ini menjadi sedih, menjadi benar-benar menjadi sangat berat. Dan akhirnya beberapa hari setelah itu, waktu Pak petani ini setelah menyirami kebun dan sawahnya, maka pada saat sang petani ini makan siang, dibekali seadanya oleh sang istri. Waktu dia makan siang, ada ember, kedua ember ini di kiri kanannya. Dan mulailah ember yang bocor ini bilang, "Tuan, saya nih merasa tidak layak. Dan saya mengerti kalau Tuan mau membuang saya gak apa-apa. Karena saya tahu saya ini bocor. Gak seperti ember yang satu, ember bisa nampung air sehingga semua airnya bisa untuk menyirami ladang dan sawah Bapak. Tapi kalau saya, Bapak ngambil penuh, udah sampai sana ya tinggal setengah. Bapak cuma kebagian beratnya, tapi di sana juga saya nggak ada gunanya. Saya mengerti. Kalau Bapak mau buang saya nggak apa-apa Pak, saya rela buang aja." Tapi saat siang itu Pak petani itu mengatakan, "Aduh ember, makanya jangan ember," gitu. Pak petani itu mengatakan, "Ber, mungkin namanya Emberia lutikno. Ember, gini ya Ber. Saya ini mengasihi kalian berdua. Anak-anak saya, istri saya di rumah makan juga karena pertolongan dari kalian. Tapi saya mau kasih lihat hari ini khusus buat kamu Emberia, ember yang bocor. Saya mau kasih lihat kamu. Mari kita jalan mengikuti rute yang tiap hari kita lewat di situ. Saya mau ajak kamu lihat. Setiap saya jalan membawa kalian, ember yang bocor selalu ada di kiri saya. Dan kamu bocornya kamu mengeluarkan air. Kamu lihat di pinggir jalan itu, air yang kamu keluarkan itu sudah menjadi tanaman yang indah. Dan Pak RT, Pak RW itu mereka tanya-tanya, akhirnya mereka melihat saya jalan dengan kalian berdua. Dan mereka sadar bahwa yang memberi air itu saya. Padahal kamu ember yang bocor. Dengan kebocoran kamu itu, di pinggir jalan sekarang ada tanaman yang bagus. Sehingga desa kita ini sekarang jadi terkenal. Dan saya dapat penghargaan dari RT dan RW. Karena kamu ember yang bocor. Saya tahu kamu bocor. Tapi saya gak tambal. Karena saya tahu ada gunanya. Saudara, di dalam kesalahan yang pernah kita lakukan, di dalam kekurangan kita, Tuhan bekerja sedemikian rupa di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Di dalam kekurangan kita, di dalam kesalahan yang pernah kita perbuat, selama kita datang kepada Tuhan, selama kita menyerahkan hidup kita, diri kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, maka apa yang menjadi kesalahan Tuhan akan ubah menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Segala sesuatu yang menjadi kekurangan di hadapan dunia, Tuhan akan ubah menjadi anugerah yang besar. Dan dari sini kita percaya saudara, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan akan ubah semuanya. Karena Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tahu kelemahan kita, saudara. Tuhan tahu kesalahan yang pernah kita perbuat dan segala sesuatu. Tapi jangan sampai iblis dan suara dunia ini mulai memperdaya kita dengan mengatakan kamu nih gak layak.
kamu nih kan suka begini, kamu gak layak, kamu mana pernah kamu begini, mana ada istri kayak kamu, mana ada suami kayak kamu, mana ada anak kurang ajar kayak kamu, mana ada orang tua yang kayak kamu begitu. Jangan pernah kita buka telinga dan tertipu oleh segala hasutan iblis dan perkataan dunia. Makanya dikatakan stand fast, berdiri teguh tidak goyah. Karena segala jerih payah kita saudara, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin saudara. Jerih payah kita bikin live stream, jerih payah kita ngundang orang supaya mari kita kembali ke gereja. Jerih payah kita pakai mask, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga distance, semua kita lakukan tidak akan sia-sia. Karena kita selalu ada di dalam Tuhan dan kita percaya bahwa motivasi di balik segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, maka segala sesuatu tidak akan sia-sia. Dan dari situ kita berdiri saudara. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini akan menemukan kita sebagai tanah yang gembur, yang akan ditaburi oleh uncorruptible seed, benih yang hidup dan benih yang tidak bisa dicolong oleh iblis, yang akan tertanam dalam hati kita dan mengubah keberadaan kita. Segala sesuatu tidak sia-sia. Salomo pada ayat pasal yang ke-12 katakan pada akhirnya, dikatakan pada akhirnya segala sesuatu tidak sia-sia jika kita tinggal di dalam Tuhan. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, berharap melibatkan Tuhan, berjalan dipimpin oleh Tuhan, maka segala sesuatu tidak akan sia-sia. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, karena kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan bukan hanya membuka mata dan rohani kami, tapi sore ini kami berdoa biar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan bisa mencelikkan, bisa menolong setiap keluarga-keluarga, bisa memulihkan, bisa membawa restorasi dalam hubungan suami istri, orang tua anak-anak, orang tua, cucu-cucu, semuanya. Bahkan di dalam gereja sekalipun akan ada pemulihan yang datang daripada Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan akan dipulihkan keluarganya, kehidupannya, rumah tangganya, masa depannya, dan segala keberadaannya. Biarlah mereka boleh menemukan kekekalan di dalam hal-hal yang fana di dalam dunia ini. Mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap hembusan nafas dan tarikan nafas lewat setiap udara yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan kuasa Tuhan akan memagari kami semua. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Maka mintalah segala sesuatu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Kita akan melanjutkan dengan mengadakan perjamuan kudus. Nanti Ibu Afifah akan membantu kita masuk dalam penyembahan untuk mempersiapkan perjamuan kudus pada sore hari ini. Nanti saya minta Pak petugas, Pak Aseng dan Pak Leo bisa maju sama-sama ke depan. Ya Pak Leo ya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk tubuh dan darah Kristus menjadi berkat, menjadi anugerah yang besar. Ini adalah perjanjian yang baru yang Tuhan materaikan dengan darah-Mu ya Tuhan. Berkati setiap tangan yang mengambilnya dan jemaat-jemaat Tuhan dari rumah masing-masing, Tuhan juga berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Mari saya undang Yesus, ibu, bapak, saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, mempersiapkan roti dan anggur. Sama-sama kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu suci-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil roti di tangan kanan kita. Kita angkat lebih daripada kepala. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu. Tuhan sudah berinkarnasi, Allah yang tanpa batas, rela turun ke dalam dunia ini, menjadi terbatas, menjadi manusia, bahkan menjadi rendah dari manusia, menjadi hamba, taat dan setia melakukan kehendak Bapa di surga, sampai mati di kayu salib, bahkan bangkit di hari yang ketiga, memberi kami kemenangan. Dan di atas kayu salib, darah dan daging-Mu sudah tercambuk, sudah diremukkan, supaya kami yang miskin, kami yang bersalah, kami yang terhukum, kami diubah nasib kami, status kami berubah menjadi ahli waris anak-anak kerajaan surga. Dan kami percaya anugerah-Mu yang besar, di mana pada saat tubuh-Mu dihancurkan, maka kami juga percaya kami mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Apabila hidup kami ada di dalam pergumulan, kami tahu kami mengambil juga bagian di dalam penderitaan Kristus. Karena Kristus sudah terlebih dahulu berinisiatif dan mengambil bagian menjadi manusia, menjadi tubuh daging, menjadi manusia, sama seperti kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan atas tubuh-Mu. Biarlah ini bukan hanya menjadi peringatan, tetapi menjadi satu bentuk iman dan komitmen kami di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus memanggil kami, hidup kami adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita ambil cawan di tangan kanan, kita angkat. Kami bersyukur Tuhan atas darah-Mu dan bilur-Mu yang tercurah.
tercurah di atas bumi ini dan tercurah bagi semua makhluk, semua manusia. Dan di atas darah-Mu lah Tuhan, kami menemukan hidup kami menemukan keabadian, kami menemukan arti hidup, kami menemukan kebenaran dan kepastian. Dan di luar daripada darah-Mu, di luar daripada kebangkitan-Mu, hidup ini tidak ada yang pasti. Hidup ini penuh dengan kepalsuan, tidak ada sesuatu yang benar dan tidak ada sesuatu yang kekal. Tetapi karena pengorbanan Kristus dan darah Kristus yang tercurah, kami mampu untuk hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Dan dengan darah Kristus kami berdoa biar hidup kami disucikan, dipulihkan. Segala sesuatu yang masih ada kuasa dari iblis dan dari dunia kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biar hanya kuasa darah Yesus yang akan memberikan pemulihan dalam hidup kami. Pikiran, hati kami, jiwa kami disucikan dengan darah Kristus. Bahkan kami yang lemah, kami yang sakit, kami akan disembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam pandemik ini Tuhan, kami tahu bahwa darah Yesus akan memagari kami. Luar dalam kami dipagari, sehingga kami dijauhkan dari penyakit ini di dalam nama Yesus. Atau bahkan kami mungkin ada saudara-saudara atau orang-orang yang sudah kena, kami percaya, kami berdoa, kami akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya kuasa darah Yesus lebih besar daripada segala kuasa apapun yang ada dalam bumi ini ya Tuhan. Dan oleh bilur-bilur kuasa Yesus, karakter kami akan diubah menjadi seperti karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan untuk darah dan bilur-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saya mengundang Pak Leo akan berdoa di depan ini, mewakili seluruh jemaat Tuhan, seluruh keluarga, dan seluruh pemirsa yang mengikuti khotbah ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang lemah lembut. Kami baru saja mengadakan perjamuan kudus untuk memperingati ya Tuhan Yesus, di mana Engkau sudah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Kami yang tidak layak sudah menjadi ahli waris ya Tuhan Yesus, apabila kami menuruti segala perintah-Mu ya Tuhan. Makanya itu ya Tuhan Yesus, kami adalah milik Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang menebus semua dari kami ya Tuhan. We are totally surrendered to you Lord. Ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan dengan firman yang sangat powerful ini hari ini sore ya Tuhan Yesus. Biarlah firman ini jatuh pada tempat yang paling subur di dalam hati kami, untuk memperbarui kesetiaan kami, kepatuhan kami, dan segala yang telah Engkau ajarkan pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bangkitkan kami lagi ya Tuhan Yesus. Kalau kami akhir-akhir ini sudah gagal Tuhan, bangkitkan iman kami lagi ya Tuhan. Bangkitkan kesetiaan kami lagi ya Tuhan Yesus. Because we are totally surrender to you Lord. Engkau telah menebus kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekali lagi biarlah firman ini menetap selama-lamanya dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap bangkit ya Tuhan Yesus, menjalankan tugas-tugas yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Adalah suatu kehormatan ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami tugas ini.
Apa yang telah Engkau lakukan buat kami tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kami balas ya Tuhan Yesus. Biarlah ini selalu berkenan dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ya Tuhan Yesus tetap menetap dalam hati kami. Dan berkati kami semua ya Tuhan Yesus di FIC ini. Kami berterima kasih juga Tuhan Yesus sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Kami semua tidak ada menanggung beban dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tetapi kami semua sehat-sehat. Kami tetap mempunyai kerja kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu ini semua karena kasih sayang-Mu pada kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati FIC ya Tuhan Yesus. Berkati FIC dengan hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Allah secara benar ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap langkah yang kami ambil, biarlah setiap perencanaan-perencanaan yang kami buat, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami hanya berdasarkan kedaulatan dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name I pray. Thanks Lord. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur atas ibadah pada sore hari ini. Dan mewakili seluruh jemaat Tuhan dan gereja FIC, saya mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan, perpuluhan, korban sukacita dari Bapak Ibu Saudara yang kami sudah terima melalui pemberian secara online ataupun pemberian cash ataupun cek yang kami sudah terima. Doa kami biarlah kehidupan rumah tangga pekerjaan Bapak Ibu Saudara semakin diberkati Tuhan. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sampai saat ini kita semua masih dalam keadaan yang baik. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita semua. Mari kita teruskan saling mendoakan, khususnya doakan bangsa dan negara, khususnya juga dalam situasi seperti ini, biar dapat disebarluaskan vaksinnya dalam waktu yang singkat ini. Dan kita berdoa untuk semua kestabilitas situasi sosial politik di Indonesia, di Amerika khususnya, juga dalam pemilihan presiden di Amerika kita berdoa. Dan dalam masa-masa ini kepada gereja-gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Dan pada akhirnya yang terakhir saudara, kita akan ada care group FIC Minggu Sabtu ini tanggal 12 jam 5 sore. Dan bagi Bapak Ibu Saudara silakan bergabung lewat Zoom. Dan kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan biarlah kita berdoa sore hari ini menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, kasih karunia dan anugerah-Nya yang besar akan menyertai engkau. Dan biarlah Tuhan memberkati engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu semua diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaan, usaha, bisnismu, bahkan sekolahmu. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, cakap dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan penyertaan di dalam roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memampukan kami semua dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Tetap semangat mengiringi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus menaruh mata kita dan fokus kita kepada kasih setia dan kebesaran Tuhan. Sampai kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.